di kelas berapa, Miss? Saya ini di kelas 2A 2B. Oh iya, nanti berarti kita observasinya di kelas 2B. Oke, di kelas 2B ya, Miss ya. Mata pelajarannya kalau boleh tahu apa, Miss? Di sini saya mengajar seni tari. Oh, seni tari. Oke. Nanti kira-kira dilaksanakan di jam berapa ya, Miss? Kita ada 3 jam pelajaran, jam 6 sampai jam 5. Oke, siap. Nah, di pembelajaran yang nanti mau dilaksanakan itu tujuan pembelajarannya kira-kira apa ya? Iya, tujuan pembelajaran dalam pelajaran seni tari kali ini, peserta didik dapat membuat gerak tari sederhana dengan memperhatikan unsur utama tari, gerak di tempat dan gerak di luar. Oke, siap-siap. Terus nanti kira-kira yang mau dikembangkan itu dari anak-anak itu apa, Miss? Di sini karena kita itu lebih berfokus ke praktek ya, jadi anak-anak akan mengembangkan bagaimana membuat gerak tari yang sederhana. Oke, siap. Nah, nanti biar mencapai itu ya, Miss ya, pengembangan itu strateginya mau dibikin seperti apa? Di sini kami mengambil pakai problem user utamanya untuk meningkatkan agar anak-anak itu lebih percaya diri dalam berekspresi. Oke, siap. Jadi nanti kita ketemu lagi untuk di observasi kelas ya, Miss ya. Oke, nanti saya tunggu bagaimana mengajarnya Miss Intan di kelas nanti. Nanti saya akan mengamati dari belakang ya, Miss ya. Sampai jumpa di observasi kelas nanti ya, Miss ya. Terima kasih. Sama-sama. Gerak tari sederhana dengan memperhatikan unsur utama tari, gerak di tempat dan gerak bergerak tempat. Okay. Today we all learn about seni tari. Please prepare your seni tari.
observasi ya Miss ya. Iya. Kemarin itu observasi di kelas 2, betul ya Miss? Materinya seni tari tentang gerak sederhana. Nah, kemarin itu saya sudah mencatat beberapa pengembangan yang ingin dilakukan oleh Miss Intan. Di antaranya bagaimana anak-anak itu bisa melakukan gerak sederhana, betul? Nah, dari tujuan itu kemarin itu saya sudah melihat bagaimana Miss Intan itu melakukan gerak sederhana untuk anak-anak, dan anak-anak sangat antusias sekali ternyata ya, senang sekali terhadap cara pengajaran dari Miss Intan. Nah, ini kira-kira ini dari Miss Intan sendiri ya, dari tujuan yang sudah dicapai itu ada enggak ini sesuatu lagi yang mau dicapai selain itu? Iya, sebenarnya begini, karena kita itu lebih ke praktek, kita membutuhkan banyak waktu untuk praktek, sedangkan waktu di sekolah itu sepertinya juga kurang memenuhi ya untuk dibuat praktek gerakan yang seperti ini, yang seperti gerakan-gerakan yang mungkin sifatnya agak lebih panjang atau membutuhkan ruang yang luas, seperti itu. Oke, itu termasuk refleksi ya, Miss. Ada enggak kemarin itu yang kira-kira Miss Intan itu sudah menyampaikan tapi ternyata ada yang kurang gitu. Kira-kira ada enggak kemarin itu? Ada, mungkin sebagian anak-anak ketika mengerjakan worksheet ada yang belum paham dengan bahasa seni tari tersebut. Iya, karena bahasanya bagaimana? Kalau bahasa seni tari menurut saya untuk dipahami anak-anak usia SD itu gimana ya, agak kesulitan. Oh, agak kesulitan gitu ya. Apakah bahasanya terlalu memang tidak sama dengan bahasa-bahasa pada umumnya gitu ya? Oke. Biasanya agak berbeda dengan bahasa seni. Oke. Nah, sedangkan tujuannya sudah dicapai itu, kalau menurut Miss Intan itu keberhasilannya sudah berapa? Dari angka 1 sampai 10 itu kira-kira dari yang kemarin sudah dilaksanakan Miss Intan itu berapa? Nilainya? Kalau menurut saya dari hasil kegiatan kemarin itu 80%. Alhamdulillah. Terus ada yang perlu ditingkatkan Miss dari yang selama ini Miss ajarkan ke anak-anak, kira-kira apa yang mau dikembangkan lagi? Yang ingin saya kembangkan itu bagaimana anak-anak itu bisa mengekspresikan gerakan, kemudian dengan ruangan yang terbatas ini biar anak-anak itu bisa tetap menguasai konsep. Oke, kalau itu yang ingin dikembangkan lagi ya ke depannya. Nah, untuk melanjutkan pengembangan itu tadi, kalau menurut Miss Intan apa yang harus dilakukan ya? Misalnya? Ya, misalnya kita kan juga memberikan PR ya di rumah. Nanti dari PR itu kita sisipkan gerakan-gerakan mungkin yang membutuhkan ruang yang luas dan bisa dilaksanakan di rumah. Oke, nah itu ada nggak dukungan? Misalkan Miss Intan itu membutuhkan dukungan dari siapa kalau untuk mengembangkan seperti itu? Tentunya juga dari pihak sekolah, pasti juga butuh dukungan dari kepala sekolah, dari guru-guru yang lain juga yang selalu memberikan support atau arahan, mungkin guru-guru yang lebih berpengalaman. Iya, betul luar biasa sekali Miss Intan. Untuk mencapai itu ya Miss Intan ya, pengembangannya bagus sekali sih kalau menurut saya ya. Seni tari memang harus ini ya untuk mengajarkan anak-anak itu untuk kelenturan tubuh juga ya, daya hafalnya juga gitu ya. Nah, untuk rencana pengembangannya itu dengan gaya dukung yang sedianya ada kepala sekolah dan segala macam itu, untuk kedepannya yang perlu disiapkan yang paling sederhana itu apa menurut Miss Intan? Kalau menurut saya, kalau untuk misalkan event-event di kegiatan sekolah seperti di Senatalis, mungkin bisa disupport untuk pakaiannya yang sederhana saja, mungkin dibantu pihak sekolah. Oke. Nah, ini rencana kedepannya nih yang paling sederhana dan yang paling dekat ini